Jangan lupa subscribe channel saya Indriani Muji Triswianti dengan cara mengklik subscribe dan tanda lonceng. PTS yang sudah berlalu yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalian sudah mengerjakannya hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Satu, yaitu soalnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kebudayaan, dan bahasa. Jika sikap toleransi diterapkan dalam masyarakat yang beragam, maka akan tercipta A. Persaingan usaha, B. Ketentraman dan kerukunan, C. Kekacauan antar warga, D. Perselisihan antar anggota masyarakat. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kamu pilihlah B. Ketentraman dan kerukunan. 2. Hak untuk melakukan kegiatan keagamaan. Ketiga, hak mencapai standar hidup yang layak. 4. Hak untuk menyatakan pendapat. Dari pernyataan di atas yang termasuk hak tumbuh kembang menurut konvensi hak-hak anak adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 2, D. 3 dan 4. Pilihlah jawaban A. 1 dan 3, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak. Nomor 3. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik ayat titik-titik. A. Pasal 30 ayat 1, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2. Pilihlah jawabannya D. Pasal 31 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang A. Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, B. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, C. Hak warga negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, D. Hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pilihlah jawaban yang tepat, itu A, yaitu hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 5. Berikut merupakan perbuatan yang menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak adalah A. Orang tua memelihara anak-anak dengan baik dan anak-anak harus memiliki prestasi yang baik. B. Orang tua memelihara anak-anak dengan baik dan anak-anak harus memiliki cita-cita sesuai dengan keinginan orang tua. C. Orang tua memelihara anak-anak dengan baik dan anak-anak menuruti nasihat orang tua. D. Anak-anak menuntut pendidikan dan pemeliharaan dari orang tuanya, tetapi anak-anak tidak menghargai orang tua. Pilihlah jawaban C. Orang tua memelihara anak-anak dengan baik dan anak-anak menuruti nasihat orang tua. Nomor 6. Perhatikan macam-macam kewajiban berikut. 1. Mengikuti ulangan yang diadakan di sekolah. 2. Membantu pekerjaan orang tua. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membela bangsa dan negara. Kewajiban sebagai anak di rumah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Pilihlah jawaban B, yaitu nomor 2, membantu pekerjaan orang tua. Nomor 7. Contoh perbuatan atau tindakan yang mencerminkan sikap menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat adalah A.
A. Menghalangi teman yang ingin menjalankan ibadah. B. Menjiplak karya orang lain. C. Memaksakan pendapat kepada peserta musyawarah. D. Menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Pilihlah jawaban D. Menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Nomor 8. Menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan, menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya, merupakan contoh sikap tanggung jawab sesuai dengan Pancasila sila ke A4, B3, C2, D1. Pilihlah jawaban yang D, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 9. Siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa sedang berdiskusi tentang kesenian yang akan mereka tampilkan saat perpisahan kelas 6. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap siswa adalah hak untuk A. Menyampaikan pendapat. B. Berpendapat dengan suara keras. C. Tidak menerima pendapat orang lain. D. Memutuskan secara sepihak. Pilihlah jawaban A. Menyampaikan pendapat. Nomor 10. Dina dan Lia berangkat bersama ke sekolah. Dina melihat botol bekas minuman di tengah jalan. Kewajiban yang harus Dina lakukan adalah A. Menyuruh Lia mengambil botol bekas minuman. B. Membiarkannya karena bukan Dina yang membuang. C. Mengambil botol bekas minuman dan membuang ke tempat sampah. D. Meminta pengguna jalan berhati-hati agar tidak menginjak botol bekas minuman. Pilihlah jawaban C, ya. Mengambil botol bekas minuman dan membuang ke tempat sampah. 11. Setiap siswa berhak berorganisasi di sekolah. Contoh organisasi yang bisa diikuti oleh siswa adalah A. Praosyandu, B. Pramuka, C. PKK, D. ID. Pilihlah jawaban yang benar, itu B. Pramuka. Nomor 12. Bacalah wacana berikut. Ayah berjanji akan memberikan sepeda kepada Dayu jika dia berhasil menjadi juara kelas. Janji itu membuat Dayu semakin giat belajar. Pada dasarnya, setiap tahun Dayu selalu menjadi juara kelas. Tapi kali ini ayah akan memberikan hadiah apabila Dayu bisa mempertahankan prestasi. Hak yang seharusnya diterima Dayu apabila berhasil mempertahankan prestasi adalah A. Menerima ucapan selamat dari keluarga. B. Menerima ucapan selamat dari teman-teman. C. Mendapat hadiah sepeda dari ayah. D. Memperoleh nilai yang bagus. Pilihlah jawaban C. Mendapat hadiah sepeda dari ayah sesuai bacaan tersebut. Nomor 13. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan siswa kepada guru yaitu A. Mengerjakan tugas dengan baik. B. Membersihkan kelas walaupun tugas bukan petugas piket. C. Memberikan hadiah kepada guru. D. Menyerahkan tugas yang sudah dikerjakan teman. Pilihlah jawaban A. Mengerjakan tugas dengan baik. Nomor 14. Setiap warga negara memiliki hak dalam bidang pemerintahan. Hak warga negara dalam bidang pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk A. Mendukung pemerintah dalam menyukseskan wajib belajar 9 tahun. B. Mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah tentang ganti rugi pembayaran tanah untuk kepentingan umum. C. Melamar pekerjaan di instansi pemerintah daerah. D. Mencalonkan diri sebagai calon bupati bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan. Pilihlah jawaban
D. Mencalonkan diri sebagai calon bupati bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 15. Perhatikan tabel tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, hak mengajari teman satu kelas. Nomor 2, menerima pendidikan dari guru. Pasangannya mengerjakan soal ujian secara mandiri. Yang ketiga, mendapat uang jajan. Pasangan kewajibannya adalah membersihkan kelas. 4, mendapat nilai bagus. Kewajibannya mengerjakan tugas kelompok secara mandiri. Pasangan yang tepat tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah adalah A1, B2, C3, D4. Inilah jawaban yang benar, yaitu B2, yaitu menerima pendidikan dari guru. Kewajibannya mengerjakan soal ujian secara mandiri. 16. Denny sedang bermain di taman bersama adik. Denny melihat anak-anak sedang merusak tanaman. Sikap Denny sebaiknya A. Melihatnya bersama adik. B. Tidak peduli dan melanjutkan bermain bersama adik. C. Menasehatinya agar tidak merusak tanaman. D. Memarahinya karena sudah merusak tanaman. Pilihlah jawaban yang benar, yaitu C. Menasehatinya agar tidak merusak tanaman. 17. Hendrik beragama Katolik sedangkan Rahmat beragama Islam. Pada bulan Desember, Hendrik merayakan Hari Raya Natal. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan beragama yang ditunjukkan oleh kedua anak tersebut adalah A. Rahmat menemani Hendrik mengikuti peribadatan di gereja. B. Hendrik menemani Rahmat bermain meskipun hari Natal. C. Rahmat menghormati Hendrik untuk melaksanakan hari rayanya. D. Hendrik marah kepada Rahmat karena tidak menemaninya melaksanakan hari Natal. Pilihlah jawaban C. Rahmat menghormati Hendrik untuk melaksanakan hari rayanya. Nomor 18. Sebutkan 3 hak siswa menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Jawabannya ada 3. Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nomor 19. Apa saja kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kewajibannya yang pertama, membayar pajak dan retribusi. Yang kedua, menghormati hak asasi orang lain. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dasar. Nomor 20. Mengapa hak dan kewajiban warga negara mempunyai hubungan sebab akibat? Jawabannya karena seseorang akan mendapatkan hak jika telah melaksanakan kewajiban. Nomor 21. Perbedaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh A. Perbedaan jenis iklim antar pulau di Indonesia. B. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati. C. Banyaknya gunung berapi di Indonesia. D. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pilihlah jawaban D. Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nomor 22. Suku Jawa, suku Samin, suku Karimun berasal dari provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Daerah Istimewa Yogyakarta. Pilihlah jawaban yang benar, yaitu B.
Jawa Tengah. Nomor 23, matrilineal merupakan paham yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis ibu. Suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem matrilineal adalah A. Gayo, B. Batak, C. Minangkabau, D. Jawa. Pilihlah jawaban yang benar, itu adalah B. Batak. Maaf, nomor 23 jawabannya itu C. Minangkabau ya. Yang matrilineal itu C. Minangkabau. Nomor 24, di sekolah Lani sedang dipentaskan tari daerah. Saat ini sedang dipentaskan tari dari daerah lain. Contoh perilaku menghormati keragaman budaya daerah yang dapat dilakukan Lani adalah A. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. B. Menyaksikan pertunjukan itu meskipun dengan hati terpaksa. C. Meninggalkan tempat pementasan dengan sopan karena kurang tertarik. D. Mengusulkan kepada panitia agar pementasan tari dihentikan. Pilihlah jawaban A. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Nomor 25, upacara ngaben merupakan prosesi pembakaran mayat yang bertujuan untuk titik-titik. A. Memperingati hari ke-1000 meninggalnya seseorang. B. Membebaskan arwah orang yang sudah meninggal. C. Menyucikan jiwa saudara orang yang meninggal. D. Mencari ketenangan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Pilihlah jawaban B. Membebaskan arwah orang yang sudah meninggal. 26. Perhatikan tabel rumah adat dan asalnya. Pasangan yang tepat mana rumah adat dan asalnya adalah, ada tabel nama rumah adat dan asalnya. 1. Joglo dari Kalimantan Barat, 2. Lamin dari Sumatera Utara, 3. Tongkonan dari Sulawesi Selatan, 4. Panggung dari Jawa Tengah. Pasangan yang tepat nama rumah adat dan asalnya adalah A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah C. 3. Tongkongan dari Sulawesi Selatan. Nomor 27, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan, tetapi tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu titik-titik. A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. C. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang benar adalah D. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 28, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sikap positif terhadap karunia ini adalah A. Mensyukuri, B. Memamerkan, C. Menyesali, D. Memuja-muja. Pilihlah jawaban yang benar, itu adalah A. Mensyukuri. Nomor 29, keragaman budaya bangsa Indonesia menjadi daya tarik wisatawan maupun ilmuwan, baik dari dalam maupun di luar negeri. Keragaman budaya ini perlu kita pertahankan dengan cara Nomor 29, keragaman budaya bangsa Indonesia menjadi daya tarik wisatawan maupun ilmuwan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keragaman budaya ini perlu kita pertahankan dengan cara A. Melestarikan kebudayaan daerah, B. Menyatukan budaya-budaya daerah, C. Mengubah budaya daerah, D. Memodernkan budaya daerah. Pilihlah jawaban yang benar A, melestarikan kebudayaan daerah. Nomor 30, contoh sikap yang menunjukkan perilaku hidup rukun di lingkungan kelas adalah A.
membantu teman menyelesaikan soal ulangan. B. Berteman dengan teman yang seagama. C. Saling berbagi dengan teman tertentu saja. D. Bekerja kelompok tanpa membedakan teman. Pilihlah jawaban D. Kerja kelompok tanpa membedakan teman. Nomor 31. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Masyarakat semakin dinamis. 2. Memperbanyak sumber pendapatan negara. 3. Memperkaya berbagai khasanah bangsa, seni, budaya, dan wisata. 4. Berpotensi menimbulkan perpecahan wilayah di Indonesia. Manfaat keberagaman budaya Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4. Pilihlah jawaban yang benar, yaitu A. 1, 2, 3, dan 3, yaitu masyarakat semakin dinamis. 2. Memperbanyak sumber pendapatan negara. 3. Memperkaya berbagai khasanah bangsa, seni, budaya, dan wisata. Nomor 2. 32. Salah satu fungsi suku bangsa yang beraneka ragam dalam pembentukan budaya nasional yaitu A. Untuk mengolah kebudayaan lain yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Untuk merubah total kebudayaan yang ada dalam kebudayaan yang baru. C. Untuk memperkaya kebudayaan bangsa. D. Untuk menolak unsur kebudayaan lain. Pilihlah jawaban yang benar, yaitu C. Untuk memperkaya kebudayaan bangsa. 33. Berikut perilaku yang tidak sesuai dengan dalam menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia adalah A. Memberikan kebebasan saat teman meminta izin untuk melaksanakan ibadahnya. B. Bekerja sama dengan baik meskipun berbeda keyakinan. C. Tidak berbuat gaduh saat pemeluk agama lain sedang beribadah. D. Mengotori tempat ibadah agama lain. Pilihlah jawaban yang benar adalah D. Tidak mengotori mengotori tempat ibadah agama lain, ya. Yang tidak sesuai itu mengotori tempat ibadah agama lain. D. Jawaban yang benar, ya. Nomor 34. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara menjaga keutuhan dan kerukunan. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat dalam keberagaman adalah dengan melaksanakan A. Kesamaan, B. Musyawarah, C. Gotong royong, D. Kerja bakti. Pilihlah jawaban yang benar, itu adalah B. Musyawarah. 35. Sikap tidak menghormati keanekaragaman budaya tampak dalam tindakan A. Belajar berbagai seni tradisional. B. Mengembangkan kesenian tradisional. C. Mencela pertunjukan kesenian suku bangsa lain. D. Membiarkan kelompok lain mempraktekkan kebudayaannya. Pilihlah jawaban yang benar, itu C. Mencela pertunjukan kesenian suku bangsa lain. Nomor 36. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Kebiasaan gotong royong dalam masyarakat dapat menjaga A. Kelestarian lingkungan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa. C. Kesejahteraan rakyat. D. Perdamaian dunia. Pilihlah jawaban yang benar, nomor 36, itu B. Persatuan dan kesatuan bangsa. 37. Arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah, pilihlah jawaban A, ya. Mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Nomor 38. Sebutkan 3 contoh tari daerah dan asalnya. 1. Tari Seudati dari Nangro Aceh Darussalam. 2. Tari Jaipong dari Jawa Barat. 3. Tari Kecak dari Bali. Nomor 39. Apa saja manfaat gotong royong dalam masyarakat?
Manfaatnya yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan antar sesama. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan di masyarakat. Nomor 40, bagaimana cara mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional? Yang pertama, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Yang kedua, secara terus-menerus diadakan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan.